Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya nih, Rod the Second. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi bahasa Inggris, lanjutan materi kemarin ya guys. Kemarin kita kan membahas phrasal verbs. Tema kali ini kita akan membahas phrasal verb, cuma verb-verb yang akan kita bahas kali ini merupakan verb yang non-separable atau harus digabung ya, nggak boleh dipisah. Nah, pada video ini dan video-video selanjutnya, phrasal verb akan saya tuliskan sebagai verb saja. Karena pada pembahasan kemarin kita sudah membahas sebenarnya phrasal verb itu juga verb, tapi dia ditambah satu atau dua kata lain sehingga menghasilkan verb atau pengertian yang baru. Itu ya, menghasilkan pengertian yang baru. Jadi kita sebutnya phrasal verb. Oke guys, langsung saja kita masuk ke materi ya guys. Oke, verb yang pertama di sini kita ada call on ya. Call on mempunyai arti ask someone to speak in class ya. Meminta seseorang untuk berbicara di kelas. Contohnya di sini the teacher called on Ibrahim. Jadi guru tersebut memanggil atau menyuruh Ibrahim untuk berbicara di kelas. Gitu ya guys. Seperti yang sebelumnya kita tahu verb call itu kan kita bisa artikan memanggil ya kan. Tapi ketika ditambah dengan on, kata on dia akan menjadi phrasal verb yang berarti menyuruh seseorang untuk berbicara di depan kelas. Gitu ya guys. Nah, perlu juga saya jelaskan, verb yang merupakan phrasal verb ini, call on, itu juga kita harus menuruti, mengikuti aturan yang ada di grammarnya guys. Karena verb itu akan berubah sesuai dengan tensesnya dan juga akan berubah sesuai dengan subjeknya. Ketika subjeknya itu singular dan ketika dengan subjeknya itu plural, itu akan berubah guys ya, menyesuaikan. Jadi yang saya tuliskan di atas itu adalah yang saya tuliskan di verb atau kata kerja itu adalah basicnya, simple verbnya. Kadang di contohnya saya pakai verb 2-nya atau verb 2-nya, perubahannya ya guys ya. Jadi jangan kaget loh, di sini atas kok call on tapi di bawah called on ya. Ini sama ya, sama. Walaupun phrasal verb tetap harus mengikuti aturan grammar yang ada. Gitu ya guys. Lanjut guys. Verb yang kedua adalah come from. Oke, come from. Ini bisa diartikan ketika dia come ditambah dengan from itu dia akan berarti originate atau berasal ya. Berasal. Contohnya di sini, where do these apples come from? Dari mana apel-apel ini datang? Siapa yang membawa ya? Come from dari mana kok ada? Itu ya, originate berasal dari mana? Seperti gitu ya guys ya, come from. Oke, lanjut guys. Get over ya, get over ini apa artinya guys? Ya, get itu artinya memperoleh, over ya. Recover from an illness or a shock ya. Artinya kalau get over itu sembuh dari penyakit atau dari keterkejutan ya. Contohnya di sini Zakia got over her cold and return to study. Zakia sembuh dari penyakit flu-nya dan kembali untuk belajar. Ya guys ya. Oke, get over di sini mempunyai arti recover ya. Oke, lanjut guys. Get on ya, get on. Enter a bus, airplane or train
masuk ke dalam bis, pesawat, atau kereta. Get on ya, get on. Nah, ingat-ingat ya, get ditambah on ya guys ya. Itu masuk bis, masuk pesawat, dan masuk kereta. Contohnya sini, I got on the bus at Gajayana Street. Saya masuk ke dalam bis di Jalan Gajayana. Gitu ya guys ya. Masuknya ke bis, ke pesawat, dan ke kereta kita pakai verb get on ya. Oke, lanjut guys. Sekarang get off ya. Artinya turun ya. Leave meninggalkan a bus, airplane, atau train. Meninggalkan, keluar dari bis, keluar dari pesawat, keluar dari kereta. Contohnya di sini, I got off the bus at Gajayana Street. Saya keluar dari mobil di Jalan Gajayana. Gitu ya, tadi naiknya apa? Naiknya get on, turunnya get off. Gitu ya. Tapi itu khusus yang bis, pesawat, dan kereta. Get on dan get off. Oke, lanjut guys. Nah, sekarang get in guys. Get in ini digunakan untuk enter a car atau taksi ya guys. Jadi ini digunakan untuk menyatakan kalau kita masuk mobil atau masuk taksi. Get in. Contohnya sih, I got in the taxi at hotel. Saya naik taksi di sekitar hotel. Gitu ya. Tadi kalau bis, pesawat, sama kereta kan get on. Kalau mobil dan taksi pakai get in. Itu ya guys, tahu bedanya ya guys ya. Sama kata verb dasarnya get, tapi ketika sudah ditambah dengan kata yang lain, in, on, off, dia punya arti yang berbeda. Gitu ya guys, kita harus tahu artinya di phrasal verb ini. Oke, verb berikutnya get out of ya guys. Leave atau meninggalkan mobil atau taksi, leave a car or a taxi. Jadi di sini ada contohnya, I got out of the taxi at my home ya. Saya keluar dari taksi di sekitar rumah saya. Ya, tadi masuknya mobil dan taksi itu pakai get in, kalau keluarnya get out of gitu ya. Get out of, keluar dari car or taksi. Gitu ya guys, ngerti ya guys ya? Lanjut lagi guys. Verb berikutnya, look into. Look into guys. Look into ternyata itu berarti investigate. Ya, investigate, menyelidiki guys ya. Artinya menyelidiki. Kalau look aja melihat, tapi kalau look into ternyata punya arti yang berbeda guys. Menyelidiki. Contohnya di sini, the student needs to look into this problem. Ya, murid tersebut harus butuh untuk menyelidiki permasalahan ini. Itu ya guys, look into sama dengan to investigate, Oke, lanjut guys. Ya. Verb berikutnya run into. Run into. Artinya ini ternyata meet by chance. Bertemu secara kebetulan. Kalau kita bertemu secara kebetulan dengan teman kita pakai verb run into, ya kan? Contohnya di sini, I run into Ibrahim at a gas station. Saya ketemu dengan Ibrahim, nggak sengaja ketemu dengan Ibrahim pada SPBU ya, tempat pengisi bensin. Itu ya guys. Semua verb yang di sini tadi kita sebutkan dari awal dan akhir itu adalah phrasal verb yang non separable, nggak bisa dipisahkan ya guys ya. Harus ditulis seperti ini guys. Run into, get in, get out, nggak bisa dipisah ya guys ya. Oke, ini saja verb yang kita akan bahas di video kali ini ya. Sekarang kalian coba tuliskan contoh kalimat lain ya yang menggunakan phrasal verb tadi, yang non separable tadi ya, pada kolom komentar ya guys. Oke guys, ya.
sekian saja guys ya dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.